Halo guys, balik lagi di channel Biar Nasyari. Apa kabarnya nih? Baik ya? Mantap. Kalian mungkin pernah menonton film di mana sang aktor terdampar di sebuah pulau terpencil dan terisolasi dengan suku yang masih primitif. Mereka membawa busur dan anak panah sambil meneriakkan kata-kata dalam bahasa yang sama sekali tidak dimengerti. Lalu mereka menangkapi orang yang kebetulan mengalami nasib sial terdampar di sana. Seperti itulah kira-kira yang terjadi di pulau yang bernama Sentinel. Pulau Sentinel Utara mungkin bukan hanya tempat paling terisolir di dunia, namun juga tempat yang paling berbahaya. Berbahaya di sini dalam arti yang sebenar-benarnya. Pulau Sentinel Utara dihuni oleh suku Sentinel yang termasuk paling terisolir di dunia. Jangankan keramahan, mereka menolak sama sekali berkomunikasi dengan dunia luar. Suku ini secara terang-terangan memberikan tanggapan agresif kepada orang luar yang mencoba berinteraksi dengan mereka. Pulau Sentinel Utara terletak di Kepulauan Andaman dan Nicobar yang merupakan bagian dari India. Pulau ini dikelilingi oleh terumbu karang dan tidak memiliki pelabuhan alami. Seluruh pulau selain pantai merupakan kawasan hutan. Ada pantai pasir putih sempit yang mengelilingi pulau dengan terumbu karang terbentang di sekitar pulau tersebut. Sentinel diperkirakan memiliki populasi antara 50 sampai 250 orang dan termasuk suku terakhir di dunia yang hampir tidak tersentuh oleh peradaban modern. Pemerintah India sendiri telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Suku Kepulauan Andaman dan Nicobar tahun 1956 yang melarang siapapun mendekati pulau tersebut lebih dekat dari 10 km. Suku Onge, salah satu suku Andaman yang lain yang sudah terbuka dengan dunia luar, menyebut pulau yang ditinggali suku Sentinel itu sebagai Kia Dak Wok Weyeh. Meskipun memiliki kemiripan budaya dengan suku Sentinel, namun orang-orang Onge sama sekali tidak dapat memahami bahasa yang dipakai suku Sentinel. Dahulu, orang-orang suku Onge pernah dibawa ke Pulau Sentinel Utara oleh Inggris selama abad ke-19. Tetapi mereka tidak dapat memahami cara komunikasi Sentinel. Bahasa mereka sama sekali tidak pernah diketahui. Pertemuan suku Sentinel dengan dunia luar yang terdokumentasi pertama kali muncul pada tahun 1771. Saat itu, seorang perwira perusahaan Hindia Timur, Chow Ritchie, melaporkan telah melihat cahaya di pulau itu saat dia lewat. Dia kemudian menduga kalau cahaya itu berasal dari nyala api dari penduduk pulau. Namun, kapal Ritchie memutuskan untuk tidak mengunjungi pulau. Laporan berikutnya datang hampir seabad kemudian, yaitu tahun 1867. Saat itu, sebuah kapal dagang Hindia bernama Niniwe karam di dekat pulau itu karena badai besar. Kemudian, sebanyak 106 orang penumpangnya mendarat di pantai. Kemudian, suku Sentinel menyerang mereka. Beruntung mereka dapat ditemukan oleh regu penyelamat Royal Navy. Salah satu laporan yang paling terkenal yaitu pada tahun 1880. Ketika India masih sebagai koloni Inggris, seorang perwira Royal Navy, Maurice Vidal Portman, mendarat di Pulau Sentinel dengan harapan dapat mempelajari budaya dan adat istiadat suku Sentinel. Sesampainya di sana, mereka hanya menemukan desa-desa yang ditinggalkan secara tergesa-gesa. Orang-orang itu tampaknya telah melihat kedatangan rombongan Vidal dan melarikan diri ke tempat persembunyian di pedalaman. Singkat cerita, Vidal yang dikawal pasukan bersenjata lengkap lantas menemukan mereka dan mengamati kegiatan meramu dan berburu suku tersebut. Vidal juga melihat suku Sentinel makan akar, kura-kura, dan menyimpan tengkorak babi hutan. Terpesona akan keunikan suku itu, Vidal bersama anak buahnya menculik beberapa anggota suku yang terdiri dari pasangan orang dewasa dan 4 anak. Anggota suku Sentinel itu dibawa keluar pulau dan ditempatkan pada pulau lainnya. Rupanya, anggota suku yang diculik dibawa ke sebuah fasilitas penjara. Anggota suku yang dewasa lantas menjalani eksperimen oleh psikolog-psikolog kerajaan Inggris. Saking tak kuatnya, mereka pun meninggal. Sadar jika eksperimennya sia-sia belaka, Vidal kembali ke Pulau Sentinel. Di sana, ia mengembalikan anggota suku yang masih anak-anak. Saat itu, anggota suku Sentinel mencapai 8.000 orang. Namun, saat ini mungkin tinggal 150 jiwa saja. Gara-gara kejadian penculikan ini, suku Sentinel menjadi antipati dengan segala bentuk kehadiran asing. Menurut antropolog India, Anup Kapoor, kemungkinan penduduk pulau trauma dengan peristiwa penculikan. Atau mungkin mereka takut pada penyakit asing. Sentinel ingin dibiarkan sendirian.
Laporan berikutnya terjadi pada tahun 1896. Seorang narapidana yang melarikan diri mencoba melarikan diri dari penal koloni Pulau Andaman Besar dengan rakit. Dia lalu terdampar di Pulau Sentinel Utara. Sebuah regu pencari menemukan jenazahnya beberapa hari kemudian dengan kondisi mengerikan. Tubuhnya ditemukan penuh dengan luka panah dan tenggorokannya dipotong. Inggris kemudian dengan bijak memutuskan untuk tidak mengusik orang Sentinel. Cerita berikutnya yaitu pada tahun 1974, National Geographic mencoba mengunjungi pulau itu dengan perahu untuk merekam beberapa gambar. Namun, petualangan para kru harus berakhir bahkan sebelum dimulai. Mereka diserang suku Sentinel. Sang sutradara bahkan terkena panah di kakinya. Kisah berikutnya, pada malam tanggal 2 Agustus 1981, sebuah kapal barang Hong Kong bernama The Primrose kandas, menabrak terumbu karang hanya beberapa meter dari pantai timur laut Pulau Sentinel Utara. Sehari setelah itu, seorang awak kapal mulai menyadari ada lebih dari 50 orang pribumi di pantai dengan tombak dan panah di tangan mereka. Beberapa orang suku Sentinel mendekati mereka dengan tatapan curiga dan siaga. Para kru kapal diteror oleh penduduk asli yang melambaikan tombak, busur, dan juga anak panah. Kapten Liu Chunglong menelepon untuk meminta bantuan segera dari kemungkinan serangan. Namun, karena badai besar, kapal yang mengirim bantuan tidak dapat mendatangi pulau tersebut. Suku Sentinel mencoba beberapa serangan dengan busur dan anak panah mereka. Namun, karena busur primitif mereka memiliki jarak tembak sekitar 40 meter, anak panah itu pun tidak dapat mencapai kapal. Segera setelah badai mereda, helikopter penyelamat datang ke pulau itu dan menyelamatkan para pelaut. Beberapa tahun kemudian, tim antropolog yang dipimpin oleh Trinok Nath Pandit yang bekerja di bawah naungan pemerintah India mendarat di Pulau Sentinel Utara. The Sentinelese were first contacted by the government in 1991. The contact party under the administration is always accompanied by security. It is yet to be discovered what the residents of North Sentinel Island call themselves. They have been indexed as contacted. Pandit dan timnya meninggalkan hadiah, seperti kain, permen, dan ember plastik. Pandit dan rekan-rekannya terus berusaha melakukan kontak dengan suku Sentinel. Mereka biasanya menarik sampan ke pantai, mengantarkan kelapa dan hadiah lainnya, lalu segera pergi. Mereka tampaknya tidak peduli dengan barang-barang plastik yang dikirimkan. Tetapi mereka tampak sangat senang dengan panci dan wajan logam. Mereka juga dengan cepat menyukai kelapa yang tidak tumbuh di pulau itu. Selama 25 tahun, Pandit dan timnya melakukan itu tanpa kontak langsung. Pandit sedang berusaha membangun kepercayaan suku Sentinel. Daga means coconut. Laha means come here. These words are familiar to the Jarawa tribe. We do not know if the Sentinelese understand it.
The estimated 90 Sentinelese continue to live as hunters and gatherers, solely dependent on food provided by nature. Setahun sebelum Pandit pensiun, ketekunan itu terbayar. Pada tanggal 4 Januari 1991, mereka datang kembali. Pada kunjungan itu, mereka mengetahui bahwa suku Sentinel telah menggunakan logam dalam senjata mereka. Diasumsikan bahwa suku Sentinel memperoleh logam dari sisa-sisa kapal Primrose yang karam. Hal inilah yang menandai dimulainya zaman besi di Pulau Sentinel Utara, yang tadinya hanya menggunakan busur dan anak panah. Kedatangan Pandit dan timnya kali itu membawa beberapa hadiah untuk dipersembahkan kepada orang Sentinel. Dan tak disangka, kali ini suku Sentinel menerima mereka dengan ramah. Mereka membawa banyak buah kelapa yang sangat disukai suku Sentinel. Mereka memang meskipun berada di pantai, pulau ini sama sekali tidak ditumbuhi pohon kelapa. Suku Sentinel pun memberanikan diri lebih dekat dengan orang luar daripada sebelumnya. Tetapi keramahan orang Sentinel ada batasnya. Pada kunjungan lainnya, beberapa minggu kemudian, seorang pria Sentinel memberi isyarat kepada Pandit bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Dengan isyarat menghunus pisaunya dan membuat gerakan memotong. Kemudian, pada tahun 1996, pemerintah India secara resmi melarang kunjungan ke pulau itu. Setelah tsunami yang terjadi pada tahun 2004 melanda Samudra Hindia, pemerintah India mengirim helikopter ke pulau itu untuk memastikan bahwa orang Sentinel baik-baik saja. Tapi reaksi yang mengejutkan diterima para kru. Ketika helikopter penjaga pantai India terbang di atas pulau itu, mereka menemukan orang Sentinel sama sekali tidak senang melihat mereka. Suku Sentinel juga sama sekali tidak ragu untuk menyerang helikopter dengan busur dan anak panah yang menyebabkan helikopter segera pergi. Pada tahun 2006, suku Sentinel dilaporkan membunuh 2 nelayan India yang sedang menangkap ikan dan kepiting di sekitar perairan Sentinel. Kedua nelayan tersebut diduga terlalu dekat dengan pantai pulau sehingga diserang. Kemudian, pemerintah India mengirim tim pencari jenazah 2 nelayan tersebut menggunakan helikopter. Tetapi suku Sentinel juga menyerang mereka. Pihak India akhirnya membatalkan pencarian para korban dan tidak ada yang pernah melihat mayat para nelayan. Dan akhirnya, peristiwa yang cukup menarik perhatian dunia terjadi tahun 2018 lalu. Pada November 2018, John Allen Chau, seorang misionaris Amerika Serikat berusia 27 tahun, terbunuh dalam perjalanan ilegal ke Pulau Sentinel.
5 nelayan ditahan oleh polisi India karena membantu akses ilegal Chow ke pulau itu. Memasuki radius 5 mil laut di sekitar pulau adalah ilegal menurut hukum India. Sebelum dibunuh oleh suku Sentinel, Chow memiliki misi untuk menyebarkan agama Kristen. Dalam surat terakhirnya, Chow mengungkapkan 2 hal, bahwa ia siap mati sekaligus sangat ketakutan. Salah satu potongan surat Chow yang dikirim ke orang tuanya adalah, dalam potongan-potongan surat dan catatan harian yang terdiri dari 13 halaman, Chow menjelaskan hal yang terjadi di hari-hari terakhirnya di Pulau Sentinel Utara, bahwa ia mencoba memberikan kado, tetapi seorang anak laki-laki menembakkan panah ke tubuhnya. Dalam catatannya, Chow mengekspresikan rasa takut, frustasi, dan sesekali diselingi humor. Orang-orang yang Chow pilih untuk dikenalkan kepada agama Kristen merupakan salah satu masyarakat paling tertutup di dunia, bahkan sangat ekstrim membatasi kontak dengan dunia luar. Selain Chow, mereka telah membunuh atau mencoba membunuh siapapun orang-orang yang mencoba memasuki pulau mereka. Selama bertahun-tahun, pemerintah India telah menetapkannya sebagai area terlarang untuk melestarikan budaya dan suku asli yang tinggal di sana. Angkatan Laut India kerap berpatroli di perairan sekitarnya untuk memastikan tidak ada yang mendekat. Namun, hal tersebut tampaknya tidak menghentikan niat Chow untuk melaksanakan misinya. Pada November 2008, pria berusia 27 tahun tersebut memberi uang kepada para nelayan agar bersedia mengantarkannya ke Pulau Sentinel Utara. Chow berangkat dari pelabuhan Blair menuju rantai Pulau Andaman di tengah kegelapan. Chow yang berasal dari Washington memang dikenal sebagai petualang yang ambisius. Ia gemar mendaki gunung, berkemah di tempat terisolasi, berkano, dan melihat dunia. Lulusan Oral Roberts University ini memiliki tekad yang kuat untuk menyebarkan agama Kristen ke Sentinel Utara. Kepada teman-temannya, Chow mengatakan telah berusaha menjalin kontak dengan suku asli Sentinel selama bertahun-tahun. Tampaknya, ia bekerja sendiri, tanpa mewakili organisasi keagamaan manapun. Untuk melakukan misi ini, Chow bahkan membawa Alkitab tahan airnya. Para nelayan yang mengantarnya menolak mendarat di daratan Pulau Sentinel Utara. Sebab nelayan terakhir yang tanpa sengaja terdampar di sana pada 2006 akhirnya dibunuh oleh suku Sentinel. Tak kehabisan akal, saat mendekati bibir pantai, Chow langsung lompat ke arah kayak dan mengayuhnya sendiri. Usaha pertamanya ini tidak berjalan lancar. 2 anggota suku Sentinel bersenjata datang mendekat sambil berteriak. Masing-masing dari mereka memiliki 2 anak panah. Aku berteriak, tulis Chow dalam suratnya. Sambil mengatakan itu, ia berusaha memberikan mereka ikan. Namun, anggota suku Sentinel terus mendekat. Aku ketakutan, namun lebih banyak rasa kecewa karena mereka tidak menerimaku, tutur Chow. Ia pun terombang-ambing di lautan karena tidak bisa mendekat. Chow memang nekat melakukan hal yang sepertinya tidak mungkin. Selama ini, diketahui bahwa suku Sentinel tidak pernah menerima kedatangan orang lain di luar anggota kelompoknya. Antropolog, pembuat film, dan pejabat pemerintah telah mencoba mendekati mereka, tetapi selalu terpaksa mundur karena disambut oleh busur dan panah. Orang-orang Sentinel mengunci diri mereka dari dunia modern. Kelompok pemburu atau pengumpul tersebut bertahan hidup dengan memakan kura-kura dan babi, serta tinggal di dalam pondok. Meski sudah tahu kenyataannya, tetapi Chow berharap bisa menembus dan masuk ke Pulau Sentinel Utara. Ia bahkan menyiapkan beberapa kado seperti gunting, peniti, alat memancing, dan bola untuk diberikan kepada mereka. Sayangnya, seperti yang ditulis Chow sebelum ia meninggal, suku Sentinel terlihat bingung dan sangat tidak ramah atas kehadirannya. Salah satu pria berteriak kepadanya, dan Chow mencoba merespon dengan menyanyikan lagu pujian. Sesekali, Chow berkomunikasi dengan Xhosa, bahasa yang diketahuinya saat berkunjung ke Afrika Selatan beberapa tahun lalu. Namun, respon mereka tidak bisa diharapkan dan terkadang menertawakan Chow. Komunikasi pun lebih rumit setelahnya. Dan ketika Chow berusaha memberikan ikan dan hadiah, seorang anak laki-laki menembakkan panah ke Alkitab yang dipegangnya. Aku mengambil panah yang merobek Alkitab, dan itu terbuat dari logam. Tipis tapi sangat tajam, paparnya. Sampai 2 hari kemudian, Chow bergerak maju dan mundur.
terombang-ambing di dalam kayaknya, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di jurnalnya, Chow menulis, "Aku tidak ingin mati." Ia pun menitipkan surat kepada nelayan dan meminta mereka mengirimkannya ke keluarganya jika tidak bisa kembali dari Pulau Sentinel Utara. Menurut keterangan para nelayan, pada 16 November, Chow meyakinkan mereka bahwa ia akan baik-baik saja di pulau tersebut. Chow lalu meminta para nelayan untuk pergi. Untuk pertama kalinya, nelayan membiarkan Chow sendiri di sekitar Pulau Sentinel Utara. Keesokan harinya, ketika melintasi pulau, para nelayan melihat anggota suku Sentinel sudah menyeret tubuh Chow di sekitar pantai dengan tali. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, beberapa petugas kepolisian menyatakan bahwa suku Sentinel mungkin telah menembak Chow dengan panah. Tubuh Chow masih ada di pulau tersebut. Polisi mengatakan sulit untuk mengambil kembali mayat Chow karena takut nasib yang sama akan terjadi kepada mereka. Pihak berwenang telah berpatroli di atas pulau dengan menggunakan helikopter, tetapi belum ada yang menginjakkan kaki di daratan Pulau Sentinel Utara. Sebelum ajal menjemput, Chow memberikan pesan kepada orang tuanya dengan tulisan tangan yang semakin kacau. Ia mengatakan, "Tolong jangan marah kepada mereka, anggota suku Sentinel, atau Tuhan jika aku terbunuh di sini. Aku cinta kalian semua." Kasus ini ditetapkan sebagai pembunuhan, tetapi tampaknya mereka tidak dapat menuntut suku tersebut. Keluarga Chow tampaknya ikhlas dengan apa yang menimpa pemuda itu dan tidak bersikeras untuk meminta, mencari, dan mengirimkan jenazahnya ke Amerika. Oke, sampai sini aja kisah mengenai suku Sentinel. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar dapat notif kalau saya upload video baru lainnya. Kalau ada rekomendasi cerita menarik lainnya untuk dibahas, silahkan komen ya. See you on the next video. Bye-bye.